大家好, pada video pembelajaran kali ini adalah modul kita yang ke-10. Kita akan mempelajari mengenai 我想点椰浆饭. saya ingin memesan nasi uduk. Pada topik kali ini kita akan mempelajari beberapa poin pembelajaran, yaitu 还是 atau 又 dan juga 量词 kata satuan. Dalam mempelajari bahasa Mandarin, memesan makanan merupakan hal yang sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari. Ketika berwisata di negara Tiongkok, memesan makanan akan menjadi pekerjaan yang sulit bagi yang belum mengenal bahasa Mandarin. Jika terdapat gambar pada menu makanan, kita hanya perlu menunjuk gambar tersebut untuk memesan makanan. Akan tetapi, jika tidak terdapat gambar pada menu makanan, tentunya ini akan menyulitkan kita ketika memesan makanan. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari nama-nama makanan dalam bahasa Mandarin, serta cara memesan makanan dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, kita akan mulai membahas dari penggunaan kata 还是 hai shi artinya adalah atau. Hai shi digunakan untuk menyediakan pilihan dalam kalimat pertanyaan. Mari kita lihat contoh berikut ini. 你走路还是骑自行车? Apakah kamu berjalan kaki atau mengendarai sepeda? 你喜欢中餐还是印尼餐? Apakah kamu menyukai masakan Tiongkok atau masakan Indonesia? 你爱吃菜还是爱吃肉? Apakah kamu suka makan sayur atau makan daging? Yang kedua adalah 又 yang artinya dan juga. Struktur yo digunakan untuk mendeskripsikan dua ciri khas pada hal atau orang yang sama. Dua kata setelah kata yo harus merujuk pada perasaan yang serupa. Keduanya harus buruk atau keduanya harus yang baik. Mari kita lihat contoh berikut ini. 他喜欢吃又酸又甜的菜. Artinya adalah dia suka makanan yang asam dan juga manis. 他又聪明又漂亮. Dia pintar dan juga cantik. 这个面包又便宜又好吃. Artinya adalah roti ini murah dan juga enak. 我又渴又饿. Saya haus dan juga lapar. Untuk mengungkapkan dua kegiatan yang terjadi pada waktu yang sama, kita juga dapat menggunakan struktur di bawah ini, di mana strukturnya adalah subjek diikuti dengan yo, diikuti dengan frase kata kerja satu, diikuti lagi dengan yo, dan diikuti dengan frase kata kerja dua. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. 他又学汉语又学英语. Yang artinya adalah dia belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Yang ketiga, kita akan mempelajari kata satuan atau kita sebut dengan 量词. Ada banyak sekali kata satuan dalam bahasa Mandarin. Berikut ini adalah contoh yang sering kita jumpai. Mari kita lihat contoh percakapan untuk modul ke-10 ini. 欢迎光临,谢谢. 这是菜单,你看看。有椰浆饭吗? 有。我要一份椰浆饭. 还有别的吗? 再加一个鸡蛋. Contoh percakapan yang kedua. 您好,几位?一位. 坐这里行吗? 好的. 这是菜单,请问你想吃点什么？一个西红柿炒鸡蛋，一个宫保鸡丁。好的，主食吃什么？你们有什么主食？我们有米饭、炒饭、包子和面条。一碗米饭吧。喝点什么？一杯热茶。Contoh percakapan yang ketiga. 你喜欢吃什么菜？我喜欢又甜又酸的，你呢？我喜欢吃辣的。
我们先看看菜单上有什么菜吧。好的，糖醋鱼、西红柿炒鸡蛋都是又酸又甜的。来个西红柿炒鸡蛋怎么样？好，我点个麻婆豆腐。还有别的吗？再点个炒西兰花吧。好的。2碗米饭够吗？够，我们叫服务员点菜吧。好的。Contoh percakapan yang keempat，你喜欢中餐还是印尼餐？我都喜欢。你最喜欢的中餐是什么？我最喜欢烤鸭和牛肉面，你呢？我喜欢包子和西红柿炒鸡蛋。你最喜欢什么印尼餐？我喜欢椰浆饭，你喜欢吗？我也很喜欢，我还喜欢人当牛肉。Mari kita lihat teks berikut ini。中国很大，每个地方都有不同的饮食习惯。比如说，北方人常吃面食，南方人常吃米饭。北方菜比较咸，南方菜比较甜的。我喜欢吃中餐，我最喜欢吃北京烤鸭和西红柿炒鸡蛋。我也喜欢吃印尼的食物，我最喜欢的是椰浆饭和人当牛肉。Bacalah kalimat berikut ini。1. 你喜欢中餐还是印尼餐？2. 你爱吃菜还是爱吃肉？3. 请问您想吃点什么？4. 主食吃什么？5. 西红柿炒鸡蛋又酸又甜。6. 这个包子又便宜又好吃。7. 2碗米饭够吗？8. 你喜欢吃什么菜？9. 这是菜单，您看看。10. 你最喜欢什么印尼餐？ Berikut ini adalah contoh nama makanan dalam bahasa Mandarin. 糖醋鱼 Ikan asam manis, 北京烤鸭 bebek panggang, 宫保鸡丁 ayam kung pao, 京酱肉丝 tumis daging babi iris dengan saus manis, 鱼香肉丝 daging babi iris disiang ditumis dengan saus bawang putih pedas, 糖醋里脊 babi asam manis, 糖醋鸡块 ayam asam manis, 黑椒牛柳 sapi lada hitam, 孜然羊肉 kambing bakar dengan bumbu cumin, 香菇菜心 kubis cha jamu, 炒土豆丝 tumis kentang iris, 鱼香茄子 tumis terong iris dengan saus pedas, 麻婆豆腐 tahu mapo, 酸辣汤 sup asam pedas, 西红柿鸡蛋汤 sup tomat telur, 蟹肉玉米汤 sup jagung kepiting, 米饭 nasi, 炒饭 nasi goreng, 面条 mie, 炒面 mie goreng, 饺子 pangsit, 馒头 mantou, 包子 bakpao, 人当牛肉 rendang, 杂拌什锦菜 gado-gado, 酸菜汤 sayur asem, 牛尾汤 sop buntut, 玉米饼 bakwan jagung, 炸天贝 tempe goreng, 烤肉串 sate, 印尼鸡汤 soto ayam, 烤鱼 ikan bakar, 椰浆炖鸡肉 opor, 佛手瓜煮椰浆 sayur labu siam. Nah, pada modul ke-10 ini kita akan mempelajari ciri khas makanan di Tiongkok. Setiap daerah memiliki ciri khas makanan yang berbeda, serta memiliki cita rasa yang berbeda.
Makanan sudah menjadi bagian dari kebudayaan dari suatu masyarakat. Di Indonesia, makanan setiap daerah memiliki ciri khas daerah tersebut. Contohnya, rasa manis merupakan karakteristik makanan khas Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rasa makanan Jawa Barat adalah sedikit pedas dan asam. Cita rasa makanan khas Jawa Timur adalah agak pedas, dan sebagainya. Begitu juga dengan Tiongkok. 南甜北咸，东辣西酸。 Artinya adalah selatan manis, utara asin, timur pedas, barat asam. Istilah ini merupakan gambaran dari karakteristik makanan setiap daerah di Tiongkok. Dikarenakan iklim, kebiasaan makan, dan budaya setiap daerah, di Tiongkok yang memiliki perbedaan, ini menyebabkan orang dari daerah yang berbeda menyukai cita rasa yang berbeda juga. 南甜北咸， Berkaitan dengan perbedaan iklim di Tiongkok bagian utara dan selatan. Tiongkok bagian selatan seringkali turun hujan, kondisi cahaya dan panas yang cukup membuat Tiongkok bagian selatan kaya akan tebu, sayur mayur, dan ini membentuk kebiasaan orang setempat untuk makan makanan yang rasanya manis. Orang dari kota Suzhou dan Shanghai menyukai makanan manis, sehingga pada waktu memasak, mereka sering menambahkan gula ke dalam masakan mereka. Ini mewakili 南甜。 dari Tiongkok. Ketika musim dingin, Tiongkok bagian utara sangat dingin dan kering. Pada waktu musim panas, temperatur tinggi dan sering hujan. Perubahan suhu dalam setahun sangatlah besar. Sayur yang tumbuh di Tiongkok bagian utara sedikit dan juga sulit melewati musim dingin, sehingga mereka mempunyai kebiasaan untuk mengasinkan sayur. Jadi orang Tiongkok bagian utara mempunyai kebiasaan makan asin. Sayur yang rasanya asin banyak dijumpai pada provinsi Santung dan sekitarnya. Sedangkan istilah 西酸， adalah dari orang provinsi Shanxi yang menyukai makanan rasa asam. Hal ini dikarenakan air di sekitar daerah dataran tinggi Los, dataran tinggi Yunnan, Guizhou mengandung kalsium dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kalsium dalam makanan juga banyak, sehingga mudah membentuk batu dalam tubuh. Orang menyadari bahwa makan lebih banyak makanan asam dapat membantu mengurangi penyakit seperti batu. Jadi, secara perlahan mengembangkan kebiasaan makan asam. Tiongkok bagian timur merupakan daerah pesisir pantai yang iklimnya lembab dan sering turun hujan, dan juga dingin. Contohnya, Sichuan terletak di area cekungan, jadi lembab dan berkabut. Matahari jarang terlihat selama 4 musim dalam setahun. Iklim seperti ini akan mengakibatkan tubuh manusia sulit mengeluarkan keringat, sehingga makan cabai bisa mengeluarkan keringat yang baik untuk kesehatan. Ini adalah video pembelajaran ke-10. 谢谢大家，再见。再见。